Oke, selamat siang. Saya akan membawakan materi menjelaskan mengenai bernegosiasi dengan orang Amerika dan Inggris, Prancis, dan Jerman. Ya. Bagaimana bernegosiasi dengan orang Amerika di sini? Kita lihat orang Amerika di sini, bagi orang Amerika kesepakatan merupakan hal terpenting. Dan bagi orang Amerika di sini, kesepakatan itu merupakan harus menjadi akhir dari suatu negosiasi. Untuk melakukan bisnis dengan orang non-Amerika, bedanya di sini kalau Amerika waktunya efektif, time is money, sedangkan orang non-Amerika di sini mungkin lebih santai ya. Dia butuh waktu lebih lama, lebih hati-hati dan harus memperlambat tempo dalam bernegosiasi di sini. Bagaimana melakukan bisnis dengan orang Amerika di sini menjadi petunjuk bagi orang non-Amerika. Ciri khas orang Amerika itu sifatnya berterus terang, menjawab itu dengan kata yang sangat sederhana atau simple, menjawab bisa dengan satu kata, yes or no, ya. Dan orang Amerika di sini sangat bangga menjadi orang Amerika, jadi dia sangat patriotik. Kita jangan memberikan suatu statement atau penghinaan terhadap bangsa Amerika, ya, atau negara Amerika. Sistem kelas orang Amerika di sini kurangnya sistem kelas. Jadi bagi orang Amerika semua orang adalah sama, ya. Humanity, human right. Orang menjadi kaya di Amerika itu bukan karena keturunannya, tapi karena mereka memang berusaha atau bekerja keras. Walaupun Amerika di sini orang yang misalnya secara ibadah mereka nggak pergi ke gereja rajin, tapi orang Amerika ini terkenal paling religius dunia, dan 90% dari warganya itu percaya pada Tuhan, ya. Harapan mereka adalah mengenai kedamaian di dunia. Persamaan hak asasi manusia ini dimulai di negara Amerika. Lalu kita lihat untuk mentalitas negara perbatasan, di sini negara Amerika banyak imigran dan tidak mau kontrol oleh pemerintah. Jadi menjadi kurang perencanaan kota dan ada hak memiliki senjata. Jadi kita harus hati-hati dalam berbicara dengan orang di Amerika karena mereka mempunyai kepemilikan senjata yang, apalagi kalau misalnya negosiasi di tempat negara mereka, ya. Banyak orang-orang dari negara lain atau negara perbatasan yang sifatnya tidak mau dikontrol oleh pemerintah di sini, ya. Lalu waktu adalah uang bagi orang Amerika. Nih, negosiasi Amerika ini selalu cepat. Kalau kita lihat secara statistik, di sini ukuran ketiga jauh di belakang Rusia dan tepatnya di belakang Kanada di sini, ya. Populasi ketiga jauh di belakang Cina dan India, di sini lebih banyak dari Rusia. Harapan hidup ketujuh tapi hanya 4,4 tahun di belakang nomor pertama Jepang. Ya, jadi usia di orang Amerika itu nomor ketujuh. Lalu produksi bruto di sini artinya pendapatan pribadi itu 24.000 US dollar per orang, jadi cukup tinggi. Pendapatan keluarga kira-kira 36.000 dolar per tahun. Amerika merupakan masyarakat yang dinamis. Rata-rata orang Amerika berpindah 11 kali selama hidupnya. Penduduk Amerika di sini beraneka ragam, salah satunya negara dengan penduduk terbanyak di muka bumi dan juga negara yang paling beraneka ragam. Kepercayaan diri orang Amerika sangat tinggi karena mereka dari kecil itu diajar untuk bersaing. Dan kata terakhir untuk Amerika itu, America is the beautiful, ya. Karena mereka sudah percaya diri dan diajar untuk bersaing dari kecil, di sini kita harus tahu juga bahwa Amerika itu sangat suka
dipuji ya, pujian. Jadi pujian secara individu itu sangat membantu atau memperlancar suatu proses negosiasi ya. Negosiasi akan menjadi fleksibel dengan kata-kata pujian, kata-kata yang indah, dan lainnya. Orang Amerika ini pendiriannya keras. Mereka tidak suka kebohongan, mereka sangat jujur, belak-belakan, dan mudah memprotes. Ya, jadi kita jangan mudah tersinggung kalau mereka memprotes karena memang sifat dasarnya seperti itu. Lalu orang Amerika yang ramah, di sini ramah terkesan dibuat-buat, berlebihan, dangkal, dan karena mobilitasnya yang sangat tinggi. Lalu kartu bisnis, setiap orang selalu membawanya dan mempertukarkan kartu bisnis ada hal yang biasa. Memberikan tip di Amerika sebaiknya jangan uang koin, tapi harus uang kertas, pecahan $1. Tip dilipat harus pantas dan tidak uang yang berdenting atau uang logam tadi ya. Karakteristik negosiasi dengan orang Amerika. Jadi kita dalam bernegosiasi dengan orang Amerika di sini harus berkomunikasi secara belak-belakan. Jadi kita jujur, langsung to the point, jangan terlalu banyak prolognya, misalnya good morning, I want to negotiation with you, atau saya ingin bernegosiasi dengan Anda mengenai masalah apa, langsung masalahnya, untuk pembelian barang apa, jangan terlalu banyak basa-basi ya. Lalu menghindari membuat tuntutan atau permintaan awal yang keterlaluan. Jadi di sini permintaannya harus masuk akal, jangan keterlaluan. Kalau terasa keterlaluan, di sini mereka akan langsung marah ya. Lalu suka melakukan negosiasi sendiri. Kalaupun timnya tim kecil hanya terdiri dari 3 orang, jika digabungkan dengan penerjemah dan sopir, ini bisa berhadapan dengan tim yang besar. Mereka akan merasa kewalahan, jadi minimal jumlahnya seimbang. Jadi mereka sukanya timnya tim kecil ya. Mereka tidak suka dengan emosi-emosi yang ditampakkan. Jadi emosi di sini artinya emosi yang negatif. Kalau emosi positif is good gitu ya. Mereka nggak suka kalau kita marah. Oke marah tapi nggak marahnya dalam waktu yang nggak terlalu lama. Jangan menunjukkan terlalu emosional. Lalu mengharapkan keuntungan yang jangka pendek. Jarang berbicara dengan bahasa asing, mereka suka berbicara dengan bahasa Amerika sendiri atau bahasa Inggris. Jika tahu bahasa asing, itu pun mungkin bahasa Spanyol ataupun Prancis. Jadi lawan negosiasi yang melakukan bisnis harus berbicara dalam bahasa mereka, yaitu bahasa Inggris. Orang Amerika di sini nggak suka dalam posisi saling diam-diaman atau kesenyapan. Mereka selalu posisinya santai, rame gitu ya. Lalu orang Amerika benci untuk mengakui bahwa kami tidak tahu. Pentingnya mengumpulkan informasi, mereka benci mengakui mereka tidak tahu. Ya. Mereka nggak pernah mengakui bahwa diri mereka tidak tahu karena mereka selalu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin ya. Lalu bedanya dengan orang Inggris dan orang Jerman, di sini kita lihat. Kalau orang non-Amerika yang Inggris, di sini mereka lebih suka disebut orang Inggris daripada British. Lalu mereka juga di sini lebih suka untuk memperhatikan maksudnya mengenai waktu ini. Mereka jangan terlambat, jadi waktu adalah bukan terlambat, lebih baik lebih awal daripada terlambat di sini ya.
Selalu membuat janji lebih dulu. Di sini orang Amerika biasanya lebih sangat sopan, jarang menanyakan yang sifatnya pribadi, jadi mereka tidak mau membicarakan hal yang pribadi. England masih merupakan masyarakat yang sadar akan golongan-golongan sosial. Di sini beda dengan itu, ada golongan sosial, jadi kita harus tahu apakah dia bangsawan atau non-bangsawan, apa keturunan kerajaan atau bukan, ya. Mereka tidak nyaman berbicara dengan orang asing di sini, ya. Tidak apa-apa menolak dengan sopan tawaran minum atau kopi. Mereka memandang orang Amerika dengan penuh waspada karena mereka menganggap orang Amerika itu suka melakukan hal yang tidak jujur atau cheating, ya, melakukan penipuan. Lalu eksekutif bisnis Inggris tidak bergerak secepat orang Amerika di sini. Kesuksesan dalam bisnis memberikan hak kepada mereka untuk bekerja kurang keras berbeda dengan mereka yang lebih keras lagi, ya. Jadi kita harus lebih sabar dengan orang Inggris di sini karena orang Inggris di sini sifatnya adalah mereka tidak bekerja secepat dengan orang Amerika, ya. Orang Prancis, mereka tampak lebih kurang sopan atau santai dibandingkan yang kita harapkan, tapi mereka lebih ramah dan bersahabat. Jika Anda cepat tersinggung, mereka akan menunjukkan sikap bermusuhan. Jadi kita harus menunjukkan banyak senyum pada mereka, ya. Jika Anda merasa senang dengan budaya mereka, maka mereka akan berbagi. Jadi kita harus memberikan pujian kepada budaya mereka karena Prancis itu terkenal dengan pusatnya mode atau pusatnya mereka itu tampil paling modis di antara yang negara yang lain. Mereka juga saling membanggakan diri untuk kemampuan berbahasa mereka, ya. Mereka ingin berbahasa Prancis, jadi sebisa mungkin kita juga mempelajari sedikit banyak bahasa mereka. Bangga karena mereka pandai, senang berargumen dan bercakap-cakap. Nah, untuk Prancis di sini, Prancis itu merupakan negara pemikir-pemikir yang logis dan menjual logika, ya. Dengan alasan ketertarikan emosi dan dalam negosiasi mungkin pada saat mereka berkata tidak, justru mari kita bernegosiasi. Tidak mereka itu bukan berarti mereka tidak menginginkan kesepakatan, justru tidak itu seperti penawaran, ya. Ya oke, kita tawar-menawar gitu, ya. Lebih menghargai prinsip daripada hasil, jadi mereka harus tepat waktu karena terlambat juga berarti perhinaan. Berjabat tangan dengan singkat, ciuman pipi hanya diperuntukkan bagi teman dekat, jadi jabat tangan cukup. Wanita dewasa ingin dipanggil madam walaupun mereka masih lajang, jangan rusak acara makan dengan membicarakan bisnis. Jadi bernegosiasi dengan mereka butuh waktu lebih lama karena di sini mungkin yang dibicarakan nggak hanya melulu mengenai bisnis, bisa mengenai juga makanan, ya. Jadi waktu makan, ya mereka makan dulu, setelah selesai makan baru membicarakan bisnis, ya. Karena mereka suka makanan yang enak, jadi tagihan untuk makan biasanya akan lebih mahal, ya, karena mereka menginginkan rasa yang lebih berkualitas, ya.
Lalu orang Jerman di sini negosiasi dengan konteks rendah menekankan pada kesepakatan dan hubungan antar pihak ya. Mereka mengharapkan kontak yang lebih detail daripada dengan orang Amerika. Mereka ahli dalam membuat kesepakatan, sekali membuat tidak akan dirubah. Tepat waktu bagi mereka juga sangat penting. Jangan memasukkan saku ke tangan ya. Karena saku tangan itu mereka memberikan kesan tidak serius atau sambil lalu. Jangan membicarakan lelucon atau melucu di tempat kerja, hal ini tidak pantas. Orang Jerman biasanya tampak formal dan menyendiri awalnya. Butuh waktu lama untuk membuat mereka lebih santai. Ini pendekatannya, kita harus memanggil dengan nama panggilan informal do atau status lebih tinggi untuk panggilan yang lain di sini si. Bukan bahasa formal, ini salah besar. Jadi yang umum to do ya. Orang Jerman menekankan gelar dan jabatan. Para pekerja memanggil tiap orang dengan gelar dan nama belakang. Jadi kita harus tahu nama belakangnya dan memanggil dengan gelar dan nama belakang mereka. Oke, cukup. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih.